America vs Indonesia, larangan produksi barang branded lokal, and isu haki yang tak kunjung usai. Salam semangat untuk seluruh pemirsa setia AW Live TV. Kembali lagi bersama kami di kanal yang menyajikan analisis mendalam atas isu-isu aktual. Dalam episode kali ini, kita akan membahas kebijakan kontroversial Amerika Serikat yang diduga hendak membatasi produksi barang bermerek secara lokal di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik isu ini? Mengapa pasar Mangga 2 kembali menjadi sorotan? Dan yang terpenting, apakah Indonesia benar-benar bersalah atau ini hanya bagian dari strategi politik dagang global? Mari kita telaah bersama. 1. Latar belakang konflik. Amerika Serikat melalui laporan 2025 National Trade Estimate (NTE) kembali menuding Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual yang tinggi. Salah satu buktinya, Pasar Mangga 2 di Jakarta kembali masuk daftar pasar notorious alias rawan peredaran barang bajakan. Namun tidak hanya itu, AS juga mempertanyakan kebijakan sistem pembayaran domestik seperti QRS dan GPN yang dinilai tidak melibatkan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika. Pertanyaannya, apakah tuduhan ini murni demi perlindungan hak cipta atau ada motif ekonomi politik yang lebih dalam? 2. Isu haki, perlindungan atau dominasi. Amerika Serikat menilai lemahnya penegakan haki di Indonesia sebagai alasan utama tekanan tersebut. Namun, mari kita lihat faktanya. Indonesia telah merevisi UU Paten melalui Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020, termasuk kebijakan terkait lisensi impor. Kendati demikian, AS tetap menuntut penyesuaian lebih lanjut, khususnya pada isu paten perangkat lunak, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik. Padahal ini merupakan aspek kedaulatan nasional. Analisis. Isu ini bukan semata soal pembajakan, tetapi lebih pada upaya kontrol terhadap rantai nilai intelektual dan ekosistem digital Indonesia. Misalnya, tuntutan atas perlindungan data uji obat dan produk pertanian dapat menjadi celah bagi korporasi besar asing menguasai pasar dalam negeri. 3. Pasar Mangga 2, masalah nyata atau kambing hitam. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, bukan Budi Santoso, menyatakan bahwa pemerintah masih mendalami tuduhan Amerika terhadap Pasar Mangga 2. Namun perlu digarisbawahi, Pasar Mangga 2 selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat. Pelarangan produksi atau distribusi barang branded lokal secara sepihak justru akan memberangus pelaku UMKM dan ekonomi informal. Amerika sendiri memiliki sejarah panjang menggunakan label pasar bajakan sebagai alat tekanan dalam perundingan dagang, seperti yang pernah terjadi pada China dan India. 4. Krisis kepercayaan atau taktik diplomasi dagang. Amerika Serikat terus mendorong implementasi perjanjian Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dengan Indonesia. Namun sayangnya beberapa syarat yang diajukan terkesan berat sebelah. Pertanyaan kritis, mengapa upaya Indonesia, seperti pembentukan Satuan Tugas Anti Pembajakan, tidak mendapat pengakuan internasional? Apakah ini bentuk economic bullying agar Indonesia membuka pasarnya lebih lebar bagi produk dan layanan asing? Pemirsa, realitas global saat ini menunjukkan bahwa perang dagang tidak lagi hanya soal produk, tetapi siapa yang mengatur aturannya. Indonesia harus bersikap tegas, bukan menolak kerjasama, melainkan menolak dominasi kebijakan yang merugikan kedaulatan ekonomi nasional. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Indonesia sedang menjadi sasaran tekanan ekonomi terselubung? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti media sosial kami untuk mendapatkan analisis-analisis tajam lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.